Di sini saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita sebelum lahir ke dunia ini itu kita pernah melakukan sumpah, pernah melakukan perjanjian dengan Tuhan. Yaitu sebelum kita dilahirkan ke dunia, kita bersumpah, kita berjanji kepada Tuhan bahwa kita hanya akan menyembah Tuhan kita, hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, hanya meminta dan memohon kepadanya, dan hanya beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika kita telah terlahir ke dunia ini sebagai manusia, kita lupa dengan sumpah dan perjanjian tersebut. Nah, kapan kita melakukan sumpah dan perjanjian tersebut? Yaitu saat kita menjadi masih berada dalam bentuk ruh. Jadi dalam proses perjalanan penciptaan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Dari ayat ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai fase-fase perjalanan penciptaan manusia. Yang pertama itu Allah mengatakan kuntum amwata, padahal kamu itu tadinya mati. Fa'ahyakum, kemudian kami menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian kami mematikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian kami menghidupkan kamu kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu itu kita pernah mati, kemudian kita dihidupkan dan lahir ke dunia ini. Ini adalah merupakan fase kedua, dan kita sedang menunggu fase berikutnya, yaitu kita akan dimatikan kembali. Dan setelah dimatikan kembali, kemudian kita akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali di hari kiamat, di akhirat nanti. Yang kemudian summa ilaihi turja'un, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, dulu waktu kita awal penciptaan kita, seperti yang disebutkan kuntum amwata, dulu tuh kamu mati. Nah, mati di sini itu ada dua penafsiran. Bisa memang kita dulu itu mati dalam ketiadaan atau masih menyatu dengan zatnya Tuhan, atau ketika Allah Subhanahu wa taala masih menciptakan kita dalam bentuk ruh. Nah, ruh kita ini itu berasal dari ruhnya Muhammad, dimana ruhnya Muhammad itu berasal dari Nur Muhammad. Jadi yang pertama, makhluk yang pertama kali diciptakan Allah itu Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad inilah merupakan substansi dari diciptakannya seluruh alam, termasuk ruh-ruh manusia yang akan dilahirkan ke dunia ini. Nah, itu tertera di dalam kitab Sirul Asrar ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani dia mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan Allah adalah ruhnya Nabi Muhammad. Nah, kemudian dari ruhnya Nabi Muhammad inilah seluruh makhluk di alam semesta ini diciptakan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda bahwa aku berasal dari Allah dan orang-orang mukmin berasal dari diriku. Nah, proses penciptaan ruh menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu melalui 4 tahap. Yang pertama kali ruh diciptakan di alam lahut, kemudian diturunkan ke alam jabarut, kemudian ke alam malakut, lalu pindah lagi ke alam al-mulki, dan kemudian Allah menciptakan jasad dan memerintahkan para ruh untuk masuk ke jasad masing-masing. Nah, sebelum ruh-ruh ini memasuki jasad, dia akan disimpan di punggungnya Nabi Adam, sehingga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi
Jadi sewaktu Allah menciptakan Nabi Adam, Allah itu mengusap punggungnya. Kemudian dari punggung Nabi Adam inilah berjatuhan jiwa-jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam hingga hari kiamat. Nah, disinilah di saat inilah, di fase ini, saat Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Nabi Adam, kemudian keluar jiwa-jiwa. Nah, di jiwa-jiwa inilah Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah dan perjanjian dengan jiwa-jiwa tersebut. Sebagaimana firman Allah di surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadapmu." Jadi perjanjian sumpah ini dilakukan antara jiwa-jiwa yang akan menjadi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu pada saat jiwa-jiwa tersebut dikeluarkan dari punggungnya Nabi Adam sebelum dimasukkan ke jasad sehingga kita bisa menjadi wujud manusia. Dan berdasarkan dari tafsir Al-Tasturi, Abu Muhammad Sahal mengatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum semua keturunan yang telah diambil sumpah tersebut itu dilahirkan ke dunia. Nah, sumpah-sumpah ini juga diambil Allah, dilakukan Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi yang akan Dia utus ke dunia. Hanya saja isi perjanjiannya berbeda dengan isi perjanjian yang dilakukan dengan manusia-manusia biasa. Jika manusia-manusia biasa melakukan perjanjian bahwa mereka hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sementara para nabi ini melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala itu untuk saling meneguhkan, untuk saling menguatkan antara satu nabi dengan nabi yang lain tentang risalah dan tugas-tugas kenabian yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia setelah dia masuk ke dalam jasad dan terlahir ke dunia, manusia-manusia ini akan lupa dengan janji dan sumpah yang pernah mereka lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sumpah bahwa kita ini hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena lupa itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul, menurunkan wahyunya, kitab-kitabnya untuk mengingatkan manusia mengenai janji tersebut, mengenai sumpah yang pernah mereka lakukan. Sehingga di akhirat nanti saat hari perhitungan, manusia tidak ada lagi punya alasan bahwa mereka lupa dengan janji dan sumpah yang pernah mereka lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan manusia dengan menurunkan para nabi, para rasul, dan juga orang-orang yang senantiasa mengingatkan bahwa kita ini sebelum lahir ke dunia, kita ini sudah berjanji dan bersumpah bahwa kita hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengingat hal tersebut, bisa, walaupun mungkin kita masih lupa, tapi setidaknya sudah ada yang mengingatkan, sudah ada yang memberitahu kita, dan itu adalah kebenaran, sehingga kita bisa tetap meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Tuhan kita, dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita, hingga akhir kehidupan kita di dunia ini.